Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Hadesmi dari Prodi Pendidikan Fisika dengan INPM A1E021012. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang Al-Quran. Yang pertama, sumber ajaran Islam. Islam sebagai agama yang berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia mempunyai sumber yang lengkap pula. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya yang akan timbul adalah mengapa ijtihad dijadikan sebagai sumber hukum dan sumber ajaran Islam? Padahal Al-Quran dan Sunnah telah cukup lengkap. Seperti diketahui bahwa Al-Quran adalah merupakan sebuah sumber ajaran yang bersifat pedoman pokok global, sedangkan penjelasan banyak diterangkan dan dilengkapi oleh Sunnah. Dalam persoalan-persoalan baru itu sudah barang tentu jawabnya bagaimana, dan sejumlah Islam secara tegas menetapkan dan memecahkannya. Dengan demikian, ijtihad sangat dibutuhkan sebagai salah satu metode dalam merangkai sesuatu persoalan. Sebagai agama terakhir, Islam diketahui memiliki banyak karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama lain yang datang sebelumnya melalui berbagai literatur yang berbicara. Adapun agama Islam merupakan agama yang memiliki pemahaman agama yang komprehensif dikarenakan melibatkan berbagai aspek pendekatan dalam pemahamannya itu sendiri. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'ah, yaqra'u, kiraataan atau qur'an yang berarti mengumpulkan, menghimpulkan. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul Muhammad. Menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah sumber hukum Islam yang paling utama. Semua hukum Islam harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran, karena isi Al-Quran merupakan firman Allah yang sudah pasti kebenarannya di dalamnya dan sudah terbukti bermanfaat jika diamalkan. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Al-Quran berarti bacaan karena merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari. Menurut istilah adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam. Berisi firman-firman Allah dalam bahasa Arab. Turunnya Al-Quran terjadi berangsur-angsur. Klasifikasi surah-surah dalam Al-Quran dibagi menjadi dua, yakni surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam. Al-Quran juga mengandung dan membawakan nilai-nilai yang membudidayakan manusia. Hampir 2/3 ayat-ayat Al-Quran mengandung motivasi kependidikan bagi umat Islam. Hukum Islam merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur tentang kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia sang pencipta. Dari selanjutnya, keistimewaan atau bukti kebenaran dan keutamaan mempelajari Al-Quran. Ramadan sangat istimewa, salah satunya karena menjadi bulan diturunkan Al-Qurannya. Karenanya Ramadan sering dijadikan sebagai bulan membaca Al-Quran. Keistimewaan pertama adalah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. 5. Keutamaan Al-Quran. 1. Pahala dan kebaikan. 2. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. 3. Derajat orang tua di akhirat. 4. Meringankan masalah hidup. 5. Al-Quran sebagai cahaya hidup. Materi selanjutnya, pengertian ijtihad. Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahad atau al-juhud yang memiliki arti nasyukut atau kesulitan atau kesusahan, dan al-qudrat adalah kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala,
Ijtihad secara terminologi memiliki pengertian pengarahan secara kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang sulit, sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat. Pada kitabul syara'ah dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang fungsi dan kedudukan ijtihad. Fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi dari sebuah persoalan yang ketetapannya hukumnya sebelum dijelaskan di dalam Al-Qur'annya. Berikut beberapa syaratnya. 1. Memiliki pengetahuan tentang luas dan mendalam. 2. Mempunyai pemahaman yang baik tentang bahasa Arab. 3. Mengetahui cara untuk merumuskan hukum dan juga melukis kias. 4. Memiliki akhlakul karimah yang baik. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya tentang hadis dan ijtihad. Pengertian as-sunnah dan pembagiannya. Hadis dan ijtihad adalah 3 sumber utama hukum Islam. Al-Quran sendiri merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Quran mengatur berbagai hal mulai dari hubungan manusia dengan manusia subhanahu wa ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Fungsi dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk sekaligus pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Hadis terbagi menjadi 3 yakni hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan trakiriyah. Terakhir, ijtihad bermakna hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang kemudian dimunculkan dengan memakai akal sehat, juga pertimbangannya yang sangat matang. Fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan hukum yang tak ditemukan dasar atau dalilnya dengan pasti di dalam Al-Quran dan materi selanjutnya menjelaskan kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslim yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka menolak kebenarannya, sunnah sebagai sumber hukum Islam bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga mutlak hukumnya. Ayat-ayat Al-Quran terdiri dari cukup menjadi alasan yang pasti tentang kebenarannya. As-sunnah adalah sunnah Nabi, yaitu segala sesuatu bersumber dari Nabi Muhammad. As-sunnah secara bahasa adalah jalan yang ditempuh atau cara pelaksanaan sesuatu amalan baik dalam perkara kebaikan maupun kejelekan. Maka as-sunnah di sini bukan seperti dalam pengertian ilmu fikih, yaitu suatu amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. As-sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Ia merupakan implementasi realitas secara ideal dalam Islam. Sunnah dari segi zatnya dibagi menjadi 3 yakni sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah berupa perkataan, ucapan, ataupun sabda yang datang dari Rasulullah. Sedangkan sunnah fi'liyah adalah semua perbuatan dari Rasulullah yang kemudian menjadi hukum dan dalam Islam. Sunnah takriyah atau taibin adalah atas apa terdapat dalam Al-Quran. Materi selanjutnya, fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Sementara fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran adalah: pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau takkid apa saja yang dibawa Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas taibin atau atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Adalah Al-Quran yang membawa syariat secara ijmal dan sunnah yang menjelaskan sekalian jusilin.
Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna di dunia ini. Kedudukan As-Sunnah dalam ajaran Islam menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, di mana Sunnah ini merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah, baik berupa perbuatan atau perkataan. Lebih lengkapnya berikut beberapa fungsi As-Sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, memperkuat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan atau merinci isi Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran.